Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk hari baru yang Engkau karuniakan kepada kami, dan biarlah kiranya Engkau juga melengkapi kami dengan pembacaan dan perenungan firman-Mu, supaya kami boleh dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Urapilah hamba-Mu ya Bapa, dan pakailah dia untuk menyampaikan apa yang Tuhan berkenan untuk boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapa, kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat, kita akan membaca dari Roma pasal 12 ayat 9 sampai 21. Yang berbunyi demikian. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat pada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah Hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Sampai di situ pembacaan Alkitab kita. Tuhan memberkati setiap hal yang boleh diterima dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Jemaat yang kekasih, tema renungan kita pada hari ini, saling mendahului memberi hormat. Paulus menulis surat ke jemaat di Roma karena jemaat Roma pada saat itu sedang mendapat banyak tekanan, baik dari orang Yahudi maupun orang-orang Roma. Temanya adalah saling mendahului memberi hormat. Paulus menulis surat ke jemaat di Roma karena jemaat Roma pada saat itu sedang mendapat banyak tekanan, baik dari orang Yahudi maupun orang-orang Roma sendiri. Dan selain itu, di dalam tubuh jemaat Roma sendiri sedang terjadi konflik. Oleh karena itu, Paulus mengirimkan surat ini untuk menasehati jemaat di Roma. Agaknya, Paulus melihat untuk meredakan perselisihan yang sedang berlangsung dalam jemaat di Roma, kita harus mulai dari individu, sesuai dengan nats renungan kita, yaitu dalam ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Jemaat, nasihat Paulus itu tidak hanya berlaku bagi jemaat di Roma,
yang sedang dalam pergumulan, tapi bisa juga untuk menjadi nasihat terang firman Tuhan bagi kita dalam menjalani tahun 2022 yang baru kita jalani 17 hari ini. Jemaat, apa yang kita harapkan? Mari kita belajar dan berjuang untuk hidup saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Maka berkat Tuhan akan mengalir seperti diungkapkan Daud dalam Mazmur 133. Persaudaraan yang rukun. Jemaat, persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Umat kekasih Tuhan, maukah kita belajar saling mengasihi sehingga sepanjang tahun 2022 ini kita dilimpahi berkat Tuhan. Mari kita belajar dan mohon pertolongan Roh Kudus untuk belajar mendahului dalam memberi hormat. Karena itulah pintu yang mencurahkan berkat Tuhan atas kita. Mari kita saling mengasihi dan mendahului dalam memberi hormat. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam Yesus Kristus, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami diingatkan supaya kami juga senantiasa menaruh kasih dan hormat kepada setiap orang yang ada di sekitar kami, supaya dengan demikian kami juga beroleh kasih karunia Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami. Bapa di dalam Yesus, saat ini kami berdoa bagi gerejamu di dalam segala rencana aktivitasnya ke muka, biarlah Engkau memberkati. Dan kami juga berdoa bagi setiap orang yang boleh terlibat, baik dalam pelayanan, baik yang menerima pelayanan, semuanya ada dalam pertolongan Tuhan. Dan biarlah masing-masing boleh menjadi berkat satu dengan yang lainnya. Kami berdoa juga untuk pemerintah ya Tuhan, biarlah kiranya Engkau juga pakai anak-anak-Mu dan berkatilah supaya kehidupan bermasyarakat pun ada di dalam kerukunan dan boleh menjadi saling menjadi berkat. Terima kasih ya Bapa, biarlah kiranya yang sakit Engkau sembuhkan, yang susah Engkau hiburkan, yang dalam pergumulan Engkau menangkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami angkat doa kami ini. Amin. Tuhan memberkati saudara. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.